Selamat datang di podcast Bagi Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Kembali lagi di podcast Bagi Horor, dan tentunya masih bareng aku Arga di sini untuk melanjutkan The Darkest Hour series yang Book of Buhul. Di part ke-14 ini kita sudah masuk di judul baru ya, chapter baru, Thorn atau Duri, di mana sepertinya ini akan ditemukan buhulnya di mana dan akan dibakar. Tapi yang jadi pertanyaan, siapa yang naruh dan apa tujuannya? Apa tujuannya untuk menyantet, menghancurkan keluarga si Devi sama Ardhito? Ya, kita akan cari tahu. Semoga terjawab di part ini ya. Sebelumnya terima kasih untuk Mas YP sudah berbagi kisah Book of Buhul ini di podcast Bagi Horor. Terima kasih sebesar-besarnya. Ceritanya luar biasa, menegangkan dan membuat tanya itu selalu muncul, membuat penasaran. Terima kasih Mas YP. Dan terima kasih juga buat kalian yang selalu mendengarkan. Jangan lupa nonton live-nya podcast Bagi Horor ya, jam 9:30 di TikTok ataupun di YouTube. Bebas kalian nonton di mana. Kalau di TikTok tuh @argases, di follow juga jangan lupa. Di YouTube-nya di subscribe di podcast Bagi Horor. Jangan lupa juga buat follow platform podcast dimanapun yang sedang kalian dengarkan sekarang, dimanapun kalian sedang mendengarkan. Oke, langsung aja kita masuk ke Book of Buhul part ke-14 ya, Thorn. Pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu. Podcast Bagi Horor siap membagikan ceritanya. Selamat mendengarkan. The Darkest Hour series, Book of Buhul, chapter 7, Thorn, Duri. Ibu kota Nusantara, Batavia, Emir, a.k.a. Alpha. Aku dan Abi berpisah saat kami memasuki kota satelit di dekat Batavia. Abi menuju proyek konstruksi yang sedang dikejar oleh perusahaan milik Dito. Sedangkan aku menuju tempat yang sedang dijaga dua pembantu Dito dan Devi. Devi menyediakan 2 kendaraan pribadi untukku dan Abi di tempat kami berpisah, di sebuah gudang material milik perusahaan Dito. Dari gudang itulah kami mulai berpisah. Kala Abi tiba di lokasi proyek itu, seorang lelaki yang sudah cukup berumur menyambutnya. Sambutan yang begitu baik, bahkan dia sudah menyiapkan semua permintaan Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya, dikirim oleh Pak Ardhito dan Ibu Devi. Tolong tunjukkan di mana trailer yang biasa dipakai oleh Pak Ardhito. Sopan, lugas, dan cepat. Itulah bagaimana Abi menerima sambutan dari orang kepercayaan Dito dan Devi di lokasi proyek itu. Waalaikumsalam. Mari Pak, kesini, saya antarkan. Balas lelaki yang menyambut Abi, seraya mengarahkan tangan kanannya ke sebuah sudut di lokasi proyek. Permintaan Devi sebelumnya adalah sebuah tong besi besar, dengan api telah memenuhi isi di dalamnya. Abi bergerak cepat, merangsek menuju trailer yang dipakai oleh Dito. Tapi trailernya terkunci Pak. Kuncinya dibawa oleh supir Pak Ardhito. Lelaki yang memandu Abi menjelaskan kalau mereka tiba di depan trailer. Tidak masalah Pak, itu perihal mudah, sahut Abi seraya melangkah melewati lelaki itu. Abi segera menendang pintu besi itu hingga penyok dan terbuka. Abi memasuki tempat itu, menyalakan 2 buah senter. Trailer itu sangat berantakan, dengan bau tak sedap yang begitu menyengat. Abi kemudian mulai meraih barang-barang kecil di dalam tempat itu, kemudian melemparkannya keluar. Beberapa langsung terlempar ke dalam tong yang terbakar. Lelaki yang menyambutnya, Pak Suwandi, segera menolong dengan memungut barang-barang yang jatuh berserakan dan melemparkannya ke dalam tong yang sama. Tenang Pak Arya, sisanya saya bantu masukkan ke tong. Pak Suwandi memberikan tanggapan, namun Abi tak merespon, terlalu berkonsentrasi dengan kegiatannya saat ini.
Cukup lama, Abi melumat habis isi trailer itu. Namun sekarang hampir seisi trailer itu sudah dijungkir balikkan oleh Abi. Dia tidak menemukan hal aneh dalam trailer itu, selain kondisinya yang berantakan dan berbau menyengat. Abi kemudian menerima sebotol bensin dari Pak Suwandi. Abi menyiramkan isi botol itu ke semua sisi trailer. Pak Suwandi mengintip dari pintu trailer yang tak pernah dimasukinya. "Tolong, mundur Pak Suwandi. Jauhi trailer ini," ujar Abi dengan lugas, menimang-nimang korek yang sedari tadi ada di tangannya. Di atas lokasi proyek, melayang beberapa makhluk dengan pakaian putih lusuh. Mereka berbentuk bayang-bayang wanita berambut panjang. Api yang berkobar-kobar di dalam tong nampaknya membuat mereka ragu untuk mendekat ke trailer. Padahal, Pak Suwandi yang sebelumnya memilih bertahan di luar lokasi proyek, melihat mereka melayang-layang di dekat trailer sebelum Abi datang. Mungkin Abi yang datang sambil membawa senapan laras panjang di punggungnya terlihat lebih menyeramkan bagi mereka. Dukun yang memelihara atau menanamkan mereka telah kulumat. Mungkin mereka merasa nasib yang sama akan mendatangi mereka jika mereka berusaha mengusik Abi. Dari depan pintu, Abi memandangi lekat-lekat isi di dalam trailer itu. Setelah membakar seluruh barang-barang kecil di dalamnya, kini saatnya membakar seisi trailer itu. Abi mematikan koreknya dan melemparkannya ke dalam trailer yang sudah disirami oleh bensin. Api segera berkobar, menyala, membakar seisi trailer. Abi masih berdiri di depan trailer menahan panasnya api. Kemudian, sesosok putih muncul di dalam kobaran api yang bebas melahap trailer itu. Sosoknya bergerak pelan menuju pintu trailer yang penyok. Mengagetkan Abi. Abi segera melompat mundur dan menarik senapannya, membidik ke makhluk itu. Ekspresi kemarahan tergambar jelas di wajahnya. Pandangan matanya begitu bengis tertuju kepada Abi. Dalam selubung api yang menyala-nyala, makhluk itu masih diam memelototi Abi. Matanya merah, menyala. Abi yang dari tadi diintimidasi oleh kedua mata itu, malah kian tajam membidik makhluk berwajah mengerikan itu. Sedikit saja makhluk itu bergerak maju, peluru di senapan Abi pasti akan segera meluncur. Untuk beberapa saat, keadaan itu tak berubah, membuat tekanan udara terasa meningkat, seakan merespon pertarungan keteguhan niat dua makhluk berbeda dimensi. Kemudian, perlahan, makhluk itu hilang di telan api yang terus membara melahap seluruh trailer. Pak Suwandi yang jatuh terduduk di tanah, masih diam, tak bisa mengendalikan dirinya. Abi menghela nafas begitu panjang, jemarinya sudah tidak sekaku saat memegang senapannya. "Siapkan alat pemadam api, kita kendalikan kebakaran ini," perintah Abi kepada Pak Suwandi selagi mengulurkan tangan untuk menarik Pak Suwandi berdiri. Pak Suwandi hanya mengangguk, meraih uluran tangan Abi dan pergi mengambil alat pemadam api yang diminta. Mendongak ke atas Abi, melihat makhluk-makhluk putih yang melayang-layang tinggi di sekitar area proyek. Abi melepaskan tembakan ke udara, mengusir semua makhluk itu, memperjelas sikap Abi terhadap kehadiran mereka, seakan berkata, "Enyahlah kalian, berdebah." Abi yang telah usai menyelesaikan tugasnya segera mengabariku, menjelaskan semua temuannya, menjelaskan apa saja yang terjadi, mulai dari kemunculan 3 kuntilanak di udara mengintai dan menyatroni lokasi proyek, kemudian munculnya tunggak putih dalam kobaran api. Tetapi, hal utama yang kami cari tidak ada di dalam trailer. Buhul itu tidak ada di sana. Si dukun, Mbah Tejo, memberikan kami petunjuk bahwa buhul itu ditaruh di salah satu lokasi di Batavia. Mbah Tejo memberikan 2 pilihan kepada orang yang menaruh buhul itu. Pertama, di trailer, tempat Dito menginap di lokasi proyek. Lalu kedua, di rumah Dito, rumah yang sedang kutuju. Berbeda dengan nasib Abi
aku mendapatkan sambutan yang berbeda. Ada orang yang menjaga tempat itu. Rumah mewah dengan 3 lantai yang menyusunnya. Meskipun aku tiba di malam hari, cahaya yang telah menerangi berbagai sisi rumah tersebut membuat kesan mewahnya sama sekali tak pudar. Aku memarkirkan mobil yang kukendarai tepat di depan gerbang rumah tersebut. Seorang lelaki dewasa yang nampaknya lebih tua dari diriku berlari cepat menghampiriku. Dia membuka pintu kecil di sisi gerbang dan mendekatiku yang masih diam, terpaku memperhatikan rumah tersebut. Cari siapa ya, Mas? Kalau ndak ada urusan, jangan parkir depan gerbang. Tanyanya dengan ketus kepadaku. Ada barang yang harus saya ambil di rumah ini. Bukakan gerbang agar mobil saya bisa masuk. Balasku datar, masih memperhatikan bangunan itu. Tepatnya lantai 3 rumah itu. Jangan ngaco, Mas. Mas ini siapa? Udah ada janji, atau izin sama Pak Dito sama Bu Devi? Lelaki itu malah menjawabku dengan keras. Aku balik memandangnya tajam. Keadaan menjadi tegang dengan begitu cepat. Aku sudah memperingatkan kepada Devi agar hal seperti ini tidak terjadi. Namun nampaknya tetap saja terjadi kesalahan koordinasi di sini. Meskipun lelaki di hadapanku tegang, aku bergerak lambat dan tenang menyentuh bahunya. Cepat tanganku menghantam perutnya, mengirimnya terjatuh, menekuk badannya di jalanan. Aku bergerak melewati dirinya, membuka pintu kecil di sisi gerbang mobil dan memasuki area rumah besar itu. Ketika aku memasukinya, terlihat pemandangan bagian dalam rumah itu. Meskipun terawat, namun terlihat jelas bekas-bekas kerusakan. Mungkin inilah hasil Dito mengamuk selagi mencari Devi yang tidak ditemukannya di rumah. Aku mencari tangga untuk menuju ke lantai 3. Tangga berhiaskan batu marmer dan pegangan tangan yang mewah itu mengantarkanku ke lantai 2 dan bertemu dengan seorang lelaki lain. Dia tengah merokok di sebuah sofa saat matanya menangkapku. Dia sempat tersentak kaget, namun segera berdiri dan mewaspadaiku. Di mana si Eko? Saya enak saja masuk ke rumah orang. Dia memasang kuda-kuda, sepertinya bersiap meringkusku atau setidaknya bertarung denganku. Nampaknya yang disebutkannya sebagai Eko adalah lelaki yang kubuat tidur di jalanan. Di depan gerbang rumah, aku melangkah santai mendekatinya. Tak jauh dari dirinya terlihat sebuah tangga untuk menuju ke lantai 3. Jawab, siapa lo? Perampok? Maling? Lelaki itu semakin berteriak ke arahku. Aku baru menyadari kelakuan janggalku saat memasuki rumah ini. Aku secara tak sadar memakai topeng penutup wajahku. Topeng bergambar tengkorak merah menyala. Nampaknya jika aku tidak terlihat menapak di lantai, mungkin lelaki itu sudah meneriakiku setan. Lelaki itu cukup tegap dan berotot badannya. Pandangan matanya pun tajam, bahkan terkesan hampir berwarna merah. Aku masih berjalan santai ketika dia melayangkan pukulan pertamanya kepadaku. Pukulan yang dengan mudah ku hindari, dan ku balas dengan pukulan cepat yang jauh lebih efektif. Pertarungan yang tidak seimbang terjadi antara diriku dan dia. Aku terus menghantamnya dengan pukulan dan tendakan yang efektif, mendorongnya mundur ke tangga, bahkan hingga ke lantai 3. Namun tak ada hal yang cukup mengulik perhatianku. Tenaga di pukulan dan di tendangannya sama sekali tidak dapat diremehkan. Pukulan dan tendangan itu terasa seperti dilemparkan oleh 4 orang sekaligus, membuat tangan dan kakiku yang menangkisnya merasakan rasa sakit yang cukup membuat kesal. Saat aku menemukan ruangan yang kucari, aku merasa inilah saatnya menyelesaikan pertarungan ini dan mengirim pahlawan kesiangan ini ke alam bawah sadarnya. Saat dia melepaskan pukulan membabi buta, aku menarik kerah bajunya dan menarik leher serta kepalanya, mencium lututku yang sudah terbang melayang tajam ke arah dagunya. Tepat di depan kamar pribadi Dito dan Devi, aku telah menjatuhkannya ke lantai, pingsan tak berdaya. Kekuatan besarnya tetap tak berguna menghadapi teknik mematikan milikku. Di lantai 1 terdengar gaduh suara beberapa orang yang tengah panik mencari sesuatu di dalam rumah. Kegaduhan itu terdiri oleh suara wanita dan laki-laki. Suara itu terdengar bergerak ke lantai 2. Aku terus bergerak mendekati lelaki yang baru saja kubuat terkapar.
Dia kini terbaring, terlentang di lantai. Aku menengok ke kamar di sisi kananku. Pintunya sedikit terbuka, membuatku leluasa memasukinya. Ruangan kamar ini sangat luas, namun tanpa tempat tidur. Kalau tidak salah, tempat tidur itu sudah melayang jatuh ke lantai 1. Itu yang diceritakan oleh Devi. Kamar ini berantakan, dengan beberapa perabotan mewahnya yang rusak, hasil perbuatan Dito. Aku memperhatikan sekeliling ruangan ini. Mewah, tetapi suram. Indah, tetapi gelap. Ada sesuatu yang tersembunyi di kamar ini. Mas Emir? Diri seorang wanita bertanya dari arah belakang. Aku menengok ke sana dan menemukan seorang wanita dengan takut-takut menampilkan kepalanya di celah pintu yang terbuka. Aku mengangguk pelan. Wanita itu kemudian bergerak mendekatiku, masih dengan raut wajah takut dan ragu. Maaf, tadi saya jemput semua pembantu saya dulu. Akhirnya malah 2 pembantu lelaki saya tidak tahu Mas Emir akan datang. Sampai-sampai malah jadi ribut sama mereka berdua. Ucap Devi menjelaskan kepadaku alasan kenapa aku mendapatkan sambutan yang aneh di rumah ini. Kedua penjaga rumah itu tidak mengharapkan seorang tamu hadir di malam hari ini. Keduanya malah aku hadiahi bogem mentah. Bukannya aku tak mau memilih jalan damai. Aku hanya tidak punya banyak waktu untuk menempuh jalan damai itu di malam hari ini. Begitu mendengar Buhul itu ada di Batavia, Devi segera bergerak mengejar kami. Setelah mengurus semua kebutuhan suaminya dan menitipkan suaminya kepada kedua orang tuanya. Di wajahnya kini terlukis sedikit harapan. Harapan penyelesaian terhadap masalah di kehidupannya. Aku kembali mengarahkan fokusku ke kamar mandi di ruangan ini. Di belakangku, semua orang di rumah itu sudah memasuki ruangan besar ini. Penasaran dengan apa yang ingin kulakukan. Aku memasuki kamar mandi yang mewah dan luas ini, dilengkapi bathtub dan shower, didominasi dengan warna putih dan ornamen-ornamen berwarna emas. Aku mendekati kloset duduk besarnya, kemudian menekan flush kloset untuk mengosongkan air di bak penampungnya. Kemudian kubuka penutup bak tersebut. Di dalam bak kosong itu, terlihat sebuah benda berwarna putih yang sudah sangat kusam dan basah. Aku menarik sebuah kantung plastik bening besar dari kantung celanaku. Kemudian dengan beralaskan plastik itu, ku ambil dan ku masukkan barang itu ke dalamnya. Benda inilah yang ku cari. Buhul. Buhul berisikan kumpulan rambut, darah, liur, dan mani dari Dito. Terbungkus dalam kain putih. Diikat rapat di 3 bagiannya, atas, bawah, dan tengah. Ikatan itu memastikan apapun yang berada di dalamnya tidak akan keluar. Barang itu ditaruh tanpa sepengetahuan Dito dan Devi. Berdiam di dalam bak penampungan air kloset itu, membawa hawa hitam dan mencekam ke dalam ruangan pribadi keduanya. Membuat keduanya terus terpengaruh di dalam hawa kegelapan dan kesakitan. Tak mungkin Devi dan Dito repot-repot membuka bak itu. Dan bahkan bukan sebuah kebiasaan asisten rumah tangga untuk membersihkan bak tersebut. Tempat penyimpanan yang aneh namun efektif. Jika buhul ini tidak ditemukan dalam waktu yang cepat, hanya masalah waktu hingga santet itu menelan nyawa Dito dan Devi. Siapapun yang menaruhnya, dia tahu betul cara memasuki rumah ini, kamar ini, bahkan kamar mandi ini. Aku keluar dari kamar mandi itu, kemudian menaruh buhul itu di lantai. Devi terkaget, terkesiap menutupi mulutnya. Tangisnya sepertinya akan segera pecah namun ditahan. Tanpa disadarinya, Devi melangkah mundur selagi meraih smartphone-nya. Dengan tangan bergetar dia memotret buhul itu. Mungkin mengabari Dito dan kedua orang tuanya. Siapa aja yang punya akses ke tempat itu? Ujarku lugas bertanya. Devi malah kian terkejut mendengar hal itu. Memang, aku tak memberitahu Devi dan Dito keberadaan buhul itu sampai buhul itu ada di tanganku. Keduanya bisa saja tak sengaja membocorkan informasi itu ke pihak yang salah. Karena ada yang tidak mereka ketahui, bahwa ada pihak di dekat mereka yang menginginkan mereka jatuh dalam kelamnya penderitaan. Aku sudah tahu detail itu dari mulut Mbah Tejo, yang mungkin kini sedang mengerang meratapi luka-lukanya. Kenapa bisa di situ, Mas?
Kenapa bisa ada yang masuk ke situ? Devi bertanya dengan bingung. Keberadaan Buhul itu di tempat yang sama sekali tak disangkanya. Dia bermaksud meminta ketiga pembantunya membongkar seisi rumah, membantuku mencari Buhul itu. Siapa yang punya kesempatan untuk mengakses ruangan ini sebelum Dito sakit? Tanyaku lagi, tak memperdulikan Devi yang kebingungan. Nggak ada. Kamar ini kamar pribadi kami berdua. Semua yang masuk ke kamar ini pasti dalam pengawasan kami. Hanya kami yang memakainya sebelum Mas Dito sakit. Devi yang menjawabku kini nampaknya mencoba memikirkan segala kemungkinan siapa saja yang memasuki kamar ini. Ingat-ingat kembali, siapa yang bisa memasuki tempat ini? Tanyaku lagi sembari menarik kursi dan duduk seenaknya. Aku sudah mengantongi nama orang itu. Namun aku perlu Devi menyadari siapa pelakunya. Devi kini terdiam, memikirkan nama-nama yang mungkin mengakses tempat itu. Devi berpikir cepat sampai tak menyadari apa yang dipikirannya keluar melalui suara lirihnya. Asri, Nunu, Welas. Ketiganya nggak punya kunci kamar akses. Eko pernah dipinjami kunci sama Mas Dito, tapi cuma sebentar, nggak pernah sampai sehari, karena Eko pernah disuruh ngambil barang-barang penting. Pardi? Mata Devi membelalak saat mengucap nama Pardi. Dia berbalik memandang Pardi yang masih terduduk lemah di balkon lantai 3 di depan kamarnya. Pardi belum sepenuhnya sadar. Dulu Mas Dito pernah ngamuk ke Pardi. Dulu banget, waktu rumah ini pertama kali kami tempati. Di masa liburan, Mas Dito ngajak aku berlibur, bawa semua pembantu. Saat itu bahkan Nunu belum kerja sama aku. Pardi ditugasin buat jaga rumah ini. Terus Pardi nyusupin perempuan ke kamar ini. Perempuan itu pacarnya. Tapi di luar perkiraan Pardi. Mas Dito balik sama Eko buat ngambil barang penting. Terus Mas Dito nemuin pacar Pardi lagi tidur di kasur kami. Gak pakai baju, cuma ditutupi selimut. Kamar udah berantakan banget. Baju kedua orang itu berserakan. Pardi lagi mandi. Terus Mas Dito nyari dia keluar. Cuma pakai pakaian dalam. Pacarnya juga diseret ngikutin Pardi. Mas Dito ngamuk, ngelemparin barang-barang ke Pardi. Pardi waktu itu mohon-mohon minta ampun. Dia ngomong dia cuma pengen ngerasain rasanya jadi kaya. Cuma itu doang. Tapi Pardi diusir sama Mas Dito, dipecat. Devi tanpa sadar menceritakan hal itu kepada kami semua di ruangan ini. Mungkin semua orang kecuali aku dan pembantu bernama Nunu yang belum mengetahui cerita itu. Tapi habis itu, kalau nggak salah setengah tahun deh, Pardi tuh minta kerjaannya balik. Dia ngomong kalau dia sama sekali nggak punya uang, bla bla bla, banyak alasan lah. Mas Dito yang lagi dipuja sama keberhasilan proyeknya waktu itu, akhirnya nerima Pardi. Tapi Pardi setelah itu hampir nggak pernah ada di rumah sih. Bahkan bisa dibilang mobil itu tempat tidurnya Pardi. Mungkin gak sih kalau Pardi yang naruh barang itu waktu lagi nemenin Mas Dito? Terus Devi sambil terus memandangi Pardi, terheran dan tak mau percaya bahwa memang orang terdekatlah yang menginginkan kehancurannya. Bangunkan lelaki itu. Suruhku datar kepada seorang lelaki bernama Eko. Eko bergerak mendekati Pardi, kemudian menepuk-nepuk pipi Pardi dan mengguncang-guncang badannya. Tak lama Pardi tersadar. Dia terkejut melihat keramaian di sekitarnya, kemudian memegangi kepalanya. Benar Bu Devi, hanya ada 2 kemungkinan pelaku yang menaruh barang ini. Ucapku, seraya mengangkat buhul yang tergeletak di lantai. Aku membuka plastik penutupnya, memegang buhul yang basah itu. Lalu dengan pisauku, kurobek tali-tali pengikatnya. Kemudian kuletakkan di lantai. Lalu kubuka lebar kain putih lusuh penutupnya. Jangan tanyakan baunya kawan. Itu lebih menyengat dari bau darah dan daging manusia yang dibakar. Lebih menyengat dari bau kotoran dan kencing manusia yang ditumpuk.
Tak henti-hentinya aku membaca ayat-ayat suci Al-Quran untuk menguatkan batinku, karena ada hawa mengerikan menyeruak saat buhul itu kupegang. Di dalam kain lusuh itu terdapat sebungkus tanah merah, serabut kelapa, rambut hitam yang panjang, kemudian sebuah botol plastik. Di dalam botol itu terdapat cairan berwarna kelabu. Samar-samar terlihat beberapa rambut pendek terbenam di dalamnya. Tanah merah, serabut kelapa, dan rambut hitam itu beruntayan kepada satu sama lain. Pasti sulit sekali untuk memisahkan mereka. Kemudian isi botol itu, ku yakin itu adalah semua cairan dari bagian tubuh yang diambil dari Dito oleh Lucy. Rambut, liur, darah, semua komponen untuk menyusun DNA manusia secara utuh. Devi mendekatiku, mengeluarkan smartphone-nya, dan kembali memotret isi buhul tersebut. Aku merentangkan tangan, meminta Devi tidak lagi mendekat. Buhul itu masih sangat mampu untuk memberi pengaruh buruk padanya. Aku memaksa botol plastik itu terbuka, kemudian perlahan menuangkan isinya pada tumpukan barang-barang yang selama ini melingkupinya. Saatnya menghancurkan buhul ini secepatnya. Ambilkan saya bahan bakar dan api, ucapku lugas kepada Devi. Disambut dengan instruksi itu, diteruskan kepada salah satu pembantunya. Pembantu wanita itu segera pergi, meninggalkan kamar, dan mengambil barang-barang yang kuminta. Tak lama, setelah berlarian meniti puluhan anak tangga, pembantu itu kembali. Dia membawa sebotol bahan bakar dan pemantik api. Diserahkannya barang itu kepada Devi, yang kemudian diteruskan kepadaku. Dengan ini, misi saya selesai, Bu Devi. Buhul ini sudah ditemukan dan dihancurkan. Semua informasi dari dukun itu akan saya jelaskan di tempat lain. Aku menjelaskan kepada Devi selagi menyiramkan bahan bakar ke buhul yang telah kubongkar itu. Aku meraih sebuah kain perca yang kumal di lantai dan membakarnya. Lalu kulemparkan ke buhul itu. Dengan cepat, buhul itu terbakar. Api melahap buhul itu dengan sempurna, membuat kamar itu kini dilingkupi cahaya berwarna jingga. Asap berwarna kelabu bercampur hitam kini terbang perlahan menuju langit-langit kamar. Di saat itu, di momen rambut dan serabut kelapa itu terbakar, terdengar lolongan keras seorang laki-laki yang begitu parau. Paraunya lolongan itu memaksa hampir semua orang bertiarap, memegangi telinganya. Lolongan yang mampu menggambarkan dan melukiskan siksaan dibakar. Lolongan yang bertahan cukup lama, seperti menandakan sihir yang perlahan sirna. Book of Buhul Thorn berakhir sampai di sini. Itu dia tadi part ke-14 teman-teman. 14 ya harusnya ya. Dari cerita Book of Buhul yang Thorn atau duri ya teman-teman ya. Duri. Dimana buhulnya sudah ditemukan dan dibakar. Tinggal pertanyaannya adalah siapa yang menaruh buhul itu? Apakah benar si Pardi? Apakah benar si Pardi atau ternyata ada orang lain? Dan tujuannya apa sebenarnya? Siapa lawan bisnis? Kemungkinan lawan bisnis harusnya ya. Siapa lawan yang menginginkan keluarga mereka itu hancur? Gak mungkin dong si Pardi sendiri kan yang punya ide aku harus ke dukun ngancurin keluarga ini. Kayaknya enggak deh. Aku yakin Pardi itu cuma suruhan doang. Karena gak mungkin punya biaya kan kayaknya. Karena dari ceritanya dia aja terseok-seok gitu. Sedangkan kata mbah siapa itu ya, mbah dukunnya itu biayanya mahal. Kira-kira seperti apa kita akan cari tahu di part selanjutnya. Sekali lagi terima kasih untuk Mas JP sudah berbagi kisah Book of Buhul ini di podcast Bagi Horor. Dan terima kasih buat kalian yang selalu mendengarkan, selalu setia mendengarkan. Kita akan ketemu di part selanjutnya ya, di part ke-15 berarti dari cerita Book of Buhul ini. Terima kasih semuanya, keluarga pentundur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama bercerita. Dan ingat, anggap saja cerita di podcast Bagi Horor itu cuma hiburan semata. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat.